Halo adik-adik, jumpa lagi pada hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita boleh mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik. Nah, mari pada saat ini kita mempersiapkan diri kita sebelum nanti kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih dahulu kakak mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita menyanyi satu lagu yaitu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Mari bersama kita nyanyikan pujian ini. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali pagi ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka adik-adik, sebelum itu kita terlebih dulu berdoa mohon bimbingan Tuhan. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami bersyukur oleh karena kasih-Mu kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu pagi ini meskipun dengan cara online. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami boleh menerima berkat dari-Mu. Dan Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah memberkati kedua orang tua kami sehingga keluarga kami masing-masing boleh merasakan berkat-Mu hari demi hari. Dan siapkan hati kami Tuhan, biar Roh-Mu sendiri yang membimbing kami pagi ini. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat itu adalah masa yang menyedihkan bagi bangsa Israel. Ketika Raja Nebukadnezar dari Babel menaklukkan Yehuda, dia membawa banyak umat Allah ke Babel. Banyak keluarga yang ditawan. Mereka harus meninggalkan rumah mereka dan pusat ibadah mereka di Yerusalem. Kini mereka harus hidup di negeri asing, di antara orang-orang yang tidak menyembah Tuhan Allah. Adik-adik, suatu hari Raja Nebukadnezar berkata kepada Aspenas, yaitu kepala istananya, "Bawalah kepadaku beberapa pemuda Israel yang sehat, pandai, dan tampan. Aku ingin mereka bekerja di istanaku. Engkau, Aspenas, harus mengajari mereka bahasa dan cara hidup kita. Engkau harus memberi kepada mereka makanan dan anggur kita yang terbaik di negeri ini. Dan setelah 3 tahun dididik menurut cara kita, mereka akan siap untuk melayani aku," kata Raja Nebukadnezar. Aspenas menaati sang raja. Dia menemukan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, para pemuda Yahudi dari keluarga terbaik, dan membawa mereka ke istana raja.
hal pertama yang dilakukan oleh Aspenas adalah memberikan nama Babel untuk mereka, yaitu Daniel diganti Belsasar, Hanaya diganti Sadrak, Misael diganti Mesak, Asaria diganti Abednego. Nah, adik-adik, ketika kepala pegawai istana membawa makanan istana kepada Daniel dan teman-temannya, mereka tidak mau makan. Sebab Allah telah memberitahu orang Yahudi bahwa mereka hanya boleh memakan tertentu. Dan mereka harus menyiapkan makanan mereka dengan cara yang khusus. Mereka sangat taat kepada Allah dengan tidak memakan makanan orang Babel, khususnya makanan yang telah dipersembahkan kepada Allah-Allah palsu. Adik-adik, Aspenas bersusah hati karena semuanya ini kalian akan menjadi kurus dan sakit jika kalian tidak makan. Kata raja akan marah kepadaku karena tidak merawat kalian dengan baik. Tetapi Daniel tidak menyerah. Dia berbicara kepada penjaga yang mengurus mereka. Tolong berikan saya dan teman kami, 3 teman kami, air dan sayuran selama 10 hari ke depan. Dan para pemuda yang lain tetap makan dari makanan raja. Setelah 10 hari adik, sang penjaga membandingkan dengan para pemuda lain. Ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tampak lebih sehat dan lebih baik dibandingkan dengan pemuda-pemuda yang memakan makanan pemberian istana. Maka oleh sebab itu penjaga terus mengizinkan mereka, yaitu 4 orang Yahudi ini, memakan makanan yang diminta Daniel. Adik-adik, setelah 3 tahun berlalu, kepala istana membawa mereka ke hadapan Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar setelah menjumpai dan berkata kepada Daniel dan ketiga temannya, para pemuda ini 10 kali lebih bijaksana daripada semua pemuda di dalam kerajaanku. Mereka berusaha mengertikan mimpi raja. Adik-adik, Allah dengan penuh kasih memelihara keempat pengikutnya yang setia. Allah melindungi Daniel dan teman-temannya dan memelihara mereka agar tetap kuat dan sehat. Allah memberikan kepada mereka segala hikmat yang diperlukan untuk melayani raja di Babel. Nah, jadi tujuan pelajaran ini
kita diajar untuk memohon kekuatan dan hikmat kepada Bapa kita di surga, sehingga kita bisa terus menaati perintah-perintahnya dalam kehidupan kami hari demi hari. Nah, adik-adik, di sini juga ada ayat hafalan yang terdapat di Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, adik, sebelum kita mengerjakan aktivitas, mari kita tutup cerita ini di dalam doa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu. Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang indah. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan hati kami, supaya kami di masa kecil tetap setia mengikuti Engkau dalam kehidupan hari lepas hari. Kiranya Tuhan memimpin kehidupan kami pada minggu yang baru. Dan berkatilah juga kedua orang tua kami dalam pekerjaan di masa pandemi ini, supaya kedua orang tua kami boleh berusaha dengan baik, bekerja dengan baik untuk kebutuhan keluarga masing-masing. Kami serahkan doa semuanya ini ada dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Pada hari ini aktivitas kita yaitu pelajaran yang ke-10 tentang menaati Allah. Oke, kakak minta kita untuk melihat di halaman berikutnya tentang teka-teki. Di situ ada ayat yang mengatakan kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian. Daniel 1 ayat 17a. Lihatlah teka-teki di bawah ini. Carilah nama Raja Babel dan nama 4 orang Yahudi sebelum dan sesudah sampai di Babel. Nah, di situ kan ada nama-namanya yaitu Daniel, Sadrak, Abednego, Mesak, dan Nebukadnezar. Jadi silakan adik-adik mencari di teka-teki yang tersedia di bawah. Adik-adik dapat menandainya. Setelah itu, adik-adik mengerjakan aktivitas berikutnya yaitu tentang temukanlah. Lihatlah pada kode rahasia di samping, tuliskanlah huruf yang sesuai dengan kode angka pada setiap garis putus-putus di bawah ini. Nah, angka yang ada di bawah itu yaitu 4, 3, 8, 5, 2, dan 7 itu silakan adik-adik cari di kode rahasia hurufnya huruf apa. Contohnya yang nomor 4. Di sana di kode rahasianya itu adalah huruf H. Silakan adik-adik tulis di situ. Nah, lalu adik-adik lanjutkan untuk angka-angka selanjutnya. Cari jawabannya di kode rahasia. Begitu juga dengan yang bagian bawah. Yang angka 5242 82634. Jawab juga sesuai dengan yang sebelumnya. Setelah menemukan jawabannya, adik-adik juga dapat mengisi di kolom yang sebelumnya yang tentang kita menaati Allah yang titik. Jawab di situ. Dan untuk aktivitas yang terakhir, adik-adik diminta untuk membuat kubus. Nah, adik-adik masih ingat kan cara membuat kubus seperti aktivitas-aktivitas yang dahulu pernah kita lakukan? Silakan adik-adik mengikuti sesuai dengan petunjuknya. Jadi adik-adik harus menyediakan gunting dan juga lem untuk membuat kubus tersebut. Nah, setelah selesai melakukan aktivitasnya, silakan adik-adik dapat memfotonya lalu mengirimkannya di grup WA kita atau bisa juga melalui pribadi kepada Kak Yurike atau kepada Pak Wawan ataupun kepada
Bu Benita. Nah, demikian aktivitas kita pada hari ini. Selamat mengerjakan dan juga selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.